Setiap awal Januari, banyak hal terasa seperti kembali ke titik nol. Kalender baru dibuka, rencana ditulis ulang, dan hidup tampak seolah-olah sudah diberi kesempatan yang lebih segar. Perasaan ini sering datang tanpa banyak bukti, namun terasa cukup kuat untuk diyakini. Yang menarik, kondisi di sekitar sebenarnya belum banyak yang berubah. Kerjaan masih sama, rutinitas belum bergeser, tekanan hidup belum juga menghilang, tetapi ada sensasi bahwa semuanya sedang menuju arah yang lebih baik. Seolah masalah lama ikut tertinggal bersama tahun kemarin. Di titik ini pertanyaannya bukan apakah perasaan otomatis itu tulus atau palsu, melainkan mengapa pergantian tahun bisa membuat keadaan yang lebih berubah terasa sudah baik-baik saja atau sudah benar-benar terjadi. Hai teman baca, setiap hal besar terlahir dari gagasan kecil. Dan ingat, satu kalimat dari sebuah buku bisa merubah hidupmu. Assalamualaikum, hai teman baca, jumpa kembali bersama saya Lingga di channel Ruang Baca. Di edisi Terasa Wawasan kali ini kita akan berbicara mengenai satu momen yang hampir selalu terasa sama setiap tahun, tetapi jarang benar-benar kita pertanyakan. Untuk memahami euforia Januari ini, kita perlu memisahkan antara perubahan nyata dan perubahan persepsi. Yang bekerja di awal tahun bukanlah pergeseran kondisi hidup, melainkan perubahan cara kondisi tersebut dibaca. Kalender berganti, tetapi struktur sehari-hari bekerja, relasi, tekanan masih tetap sama. Namun, otak menandai momen ini sebagai batas simbolik. Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan optimisme bukan keyakinan yang lahir dari evaluasi rasional, melainkan sensasi keteraturan semu. Pergantian tahun memberi ilusi bahwa hidup tersusun ulang, seolah-olah ada garis pemisah yang jelas antara yang lama dan yang akan datang. Meskipun secara faktual tidak ada mekanisme konkret yang memutuskan kesinambungan itu. Masalahnya bukan pada individu yang terlalu berharap, tetapi pada bagaimana penanda waktu sosial seperti tahun baru ini secara kolektif disepakati sebagai sinyal bahwa keadaan sedang ke arah yang lebih baik. Di titik ini, rasa aman muncul bukan karena situasi yang benar-benar berubah, melainkan karena ketidakpastian terasa lebih jinak ketika dibingkai sebagai bagian dari awal. Jika setiap awal tahun hidup terasa lebih tertata dan penuh harapan, pertanyaannya bukan lagi apakah perasaan itu realistis atau berlebihan, tetapi mekanisme apa yang membuat sensasi baik-baik saja ini terasa wajar bahkan rasional. Ada beberapa mekanisme yang bekerja bersamaan, yaitu yang pertama adalah penanda waktu simbolik. Otak manusia sangat responsif terhadap batas yang jelas. Pergantian tahun berfungsi seperti garis pemisah imajiner yang memberi kesan seolah-olah beban telah ditinggalkan dan ditutup. Meskipun hal-hal yang sama masih berlangsung, tetapi karena ditempatkan di tahun lalu, tekanannya terasa lebih jauh dan kurang mendesak. Implikasinya, kondisi yang belum berubah bisa terbaca sebagai kondisi yang sudah mengalami perubahan. Mekanisme yang kedua adalah efek reset kognitif. Awal tahun menciptakan sensasi pengaturan ulang mental. Mirip dengan meja kerja yang dirapikan tapi tanpa benar-benar mengurangi beban di atasnya. Rencana baru dan catatan resolusi memberi rasa kendali, meskipun belum ada yang tindakan nyatanya. Di sini optimisme lahir dari aktivitas mental tentang perubahan, tapi bukan dari perubahan yang sudah terjadi.
Mekanisme yang ketiga adalah validasi kolektif optimisme. Euforia Januari tidak dialami sendirian. Media, percakapan sosial, dan narasi publik secara serempak memproduksi suasana awal yang cerah dan meneriakan narasi awal perubahan. Ketika semua orang berbagi nada yang sama, perasaan bahwa keadaan sedang membaik atau menuju yang baik terasa sah dan masuk akal, meskipun realitas personal belum juga bergerak. Di titik ini, euforia Januari bukan sekedar emosi individual, melainkan juga hasil dari cara waktu, pikiran, dan suasana bekerja bersama, membingkai realitas yang sama dengan rasa yang berbeda-beda. Ketika semua mekanisme ini bekerja bersamaan, yang berubah bukan keadaan hidup, melainkan cara keadaan itu dirasakan. Awal tahun memberi kesan bahwa segalanya kembali tertata, seolah hidup sedang berada di jalur yang lebih rapi dan mudah dipahami. Padahal yang dijalani tetaplah kehidupan yang kemarin. Rutinitas berjalan seperti biasa, tuntutan tidak benar-benar berkurang, tagihan utang pun besok tetap ditagih. Hanya saja semua itu terasa lebih bisa ditoleransi. Bukan karena bebannya mengecil, tetapi karena rasanya belum mendesak. Euforia Januari berfungsi sebagai jeda psikologis. Ia tidak menghapus masalah tetapi menciptakan jarak. Jarak emosional dari masalah tersebut. Jarak inilah yang membuat kondisi yang sama terasa lebih aman dan lebih baik, serta lebih terkendali. Dan untuk sementara tidak terlalu cukup dicemaskan karena mengganggu. Di titik ini yang tampak adalah rasa optimis dan keteraturan. Tetapi yang sebenarnya terjadi, kita hanya memandang kehidupan yang sama dengan perasaan yang berbeda. Sehingga semua terasa baik-baik saja meskipun tidak banyak yang berubah. Dalam konteks ini, awal tahun sering terasa menenangkan, bukan karena hidup telah berubah, melainkan karena ada jarak emosional yang dengan beban lama terasa sedikit lebih menjauh. Perasaan baik-baik saja muncul lebih dulu, sementara kondisi yang sama sebenarnya masih tetap berjalan seperti sebelumnya. Euforia Januari bukan pertanda perubahan, melainkan bagaimana pikiran memberi makna baru pada situasi yang sama. Dan makna itulah yang membuat segalanya terasa jauh lebih ringan, meskipun hanya untuk sementara. Demikian teras wawasan kali ini. Di setiap diskusi selalu ada wawasan baru. Jaga emosimu, buka pikiranmu, dan pahami kembali pola yang bekerja di balik cara kita membaca keadaan. Assalamualaikum.